Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Oke, insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita kembali belajar tematik. Nah, tetapi hari ini kita berganti buku ya nak ya. Hari ini kita pakai buku yang 1C, kegiatanku. Nah, kalian persiapkan dulu ya nak buku paketnya. Nah, kalau sudah disiapkan, sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 2. Halaman 2 ya nak ya. Nah, kalian dapat melihat ada Nina dan keluarganya sedang sarapan. Sarapan itu dilakukannya kapan ya? Nah, sarapan itu dilakukannya pada saat pagi hari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pagi hari. Nah, yang pertama nih, tanda-tanda waktu pagi itu apa saja ya? Yang pertama, jelas matahari terbit dari timur. Nah, itu salah satu tanda datangnya waktu pagi. Lalu yang kedua, udara terasa sejuk. Kalau pagi udara masih sejuk ya nak ya, belum panas gitu, masih sejuk, masih dingin. Lalu yang ketiga, ayam mulai berkokok. Nah, ayam mulai berkokok. Nah, yang keempat, orang-orang sudah mulai melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Yang kerja mulai bekerja, yang sekolah mulai sekolah. Nah, yang kelima, langit mulai terang karena matahari mulai muncul. Begitu. Nah, sekarang kalian simak ya buku kalian halaman 3. Ustazah akan bacakan. Kalian boleh ikut membaca ya nak ya sambil mendengarkan Ustazah. Oke, didengarkan baik-baik. Hari sudah pagi. Matahari tampak terbit di sebelah timur. Ayam jantan berkokok nyaring. Langit tampak semakin terang. Jam beker Nina berbunyi. Nina segera bangun. Nina merapihkan tempat tidur. Nina segera mandi pagi. Nina memakai seragam sekolah. Lalu Nina makan pagi bersama keluarga. Nina siap untuk berangkat ke sekolah. Nina mencium tangan ayah dan ibu. Nina mengucapkan salam. Nina berpamitan kepada ayah dan ibu. Setelah itu, Nina berangkat ke sekolah. Ayah berangkat ke kantor. Nah, jadi dari cerita Nina tadi ada banyak sekali kata yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari. Oke, nah sekarang coba lihat kata-kata di samping ini. Ayo kita baca bersama-sama. Matahari, ayam mandi. Terbit berkokok sarapan. Timur bangun berangkat. Langit tidur sekolah. Nah, itulah beberapa kata yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari. Nah, sekarang kalian buka ya buku kalian halaman 9. Nah, di sini ada Tony nih. Tadi kan Nina, sekarang Tony. Oke, kita baca lagi ya nak ya bersama-sama. Setelah berolahraga, Tony dan ayah segera pulang. Mereka beristirahat sebentar. Ayah dan Tony mandi bergantian. Selesai mandi, mereka menyiapkan sarapan. Ayah, ibu, dan Tony makan pagi bersama. Nah, pada cerita Tony yang tadi kita baca, kata apa ya yang berkaitan dengan pagi hari? Ada banyak ya nak ya. Coba kalian lihat lagi di samping. Kita baca ya nak bersama-sama. Mandi, bangun tidur, berdoa, matahari terbit, bekerja, berangkat sekolah. Nah, itulah beberapa kata yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari. Nina dan Tony memiliki kegiatan yang berbeda ya nak ya. Kalau Tony ada olahraganya dulu. Kalau Nina merapihkan kamar ya. Jadi berbeda-beda ya nak ya. Kalau kalian di rumah kegiatan pagi harinya ngapain ya? Jangan main HP atau nonton TV ya nak ya.
diganti olahraga yang sehat, merapikan kamar supaya kamar kalian bersih. Pokoknya pagi hari itu harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, ada banyak sekali kegiatan bermanfaat yang bisa kita lakukan pada saat pagi hari. Yang pertama, kita bangun tepat waktu. Yang kedua, jangan lupa beribadah. Kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita bisa berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Yang keempat, kita mandi untuk mempersiapkan diri ke sekolah. Yang kelima, kita membantu ibu menyiapkan sarapan. Nah, yang keenam, kita bantu ibu membereskan sarapan. Nah, yang ketujuh, kita berangkat ke sekolah. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan yang bermanfaat. Nah, mulai sekarang pagi kalian harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya nak ya. Tadi apa? Jangan main handphone ataupun nonton TV. Paham anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, sekarang kalian buka ya buku paket kalian halaman 23. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita mengucapkan tolong ketika kita membutuhkan bantuan. Misalnya di kelas, ustazah sedang mengajar kalian, tiba-tiba ada air yang tumpah. Nah, ustazah bisa meminta tolong kepada kalian, Tony, tolong ambilkan pelan ya di depan kelas, gitu. Karena ustazah membutuhkan bantuan. Lalu misalnya lagi nih, botol minum Nina terjatuh, menggelinding jauh ke meja Joni. Nah, karena terlalu jauh Nina kesulitan mengambilnya. Jadi Nina pun bisa meminta tolong kepada Joni. Misalnya, Joni tolong ambilkan botol minumku terjatuh. Nah, diambilin. Nah, setelah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang kalian lihat gambar di samping. Banyak sekali kalimat ya pada gambar ini. Nah, pada kalimat di gambar ini nak, terdapat kata permintaan tolong. Nah, kita lihat yang mana ya. Oke, yang pertama ada ayah. Ayah meminta tolong kepada ibu. Tolong siapkan sarapannya ya bu. Nah, ini namanya ungkapan permintaan tolong. Jadi ada kata tolongnya. Lalu yang gambar sebelahnya ada ibu. Ibu minta tolong kepada Deli. Deli, tolong ambilkan piring di dapur ya. Nah, ada kata tolong. Berarti ini ungkapan permintaan tolong. Oke, lihat lagi ke bawahnya. Ayah, hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya. Lihat, ada tolong. Berarti ini juga ungkapan permintaan tolong. Lalu sebelahnya, ayah, nanti tolong antarkan Deli membeli buku di koperasi ya. Nah, ini pun ungkapan permintaan tolong. Jangan kalau misalnya kalian membutuhkan bantuan, kalian tidak mengucapkan tolong. Misalnya, ambilin dong itu botol minum aku jatuh. Jangan gitu ya, nah itu tidak sopan. Harus ada kata tolong. Dan tadi setelah ditolong kita harus mengucapkan terima kasih. Paham anak-anak? Nah, anak-anak coba kalian lihat gambar di samping. Sekarang kita akan belajar Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Makanya kita sebagai orang Indonesia harus hafal yang namanya Pancasila. Kita lihat ada apa saja lambangnya. Lihat, ada bintang, lalu ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Nah, bunyi Pancasila ke-1 yang lambangnya bintang adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yang lambangnya rantai, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi 5 lambang Pancasila dan bunyinya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa melihat di sebelah ustazah. Oke. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, kalian hebat sekali. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan sila Pancasila. Nah, beberapa contoh pengamalan sila Pancasila antara lain berdoa sebelum belajar, lalu membantu orang tua, berbagi makanan dengan teman, membantu korban bencana alam, dan banyak lagi. Oke. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Oke, insya Allah semuanya paham ya nak ya. Kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp Ustazah atau video call Ustazah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.